Halo guys, balik lagi di RC Talks. Nah, kali ini gue kedatangan tamu dari tim customer service nih. Langsung aja nih kenalkan dirinya, Pak. Halo guys, perkenalkan saya Aldi. Tentunya dari saya pribadi bagian dari Rupiah Cepat dan spesifiknya di bagian customer service. Oke, dari customer service. Nah, jadi gini nih Pak Aldi. Belakangan ini nih banyak banget nih Pak Aldi, laporan-laporan, terus abis itu keluhan-keluhan netizen tentang ya yang berada di luar sana, khususnya itu penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Rupiah Cepat nih. Nah, sebelum kita masuk ke situ pembahasannya, kita kupas dulu nih luar-luarnya nih. Boleh. Biar enak. Nah, sebenarnya itu customer service itu job desk-nya apa aja sih Pak di dalam Rupiah Cepat itu menangani layanan customer gitu? Oke. Tentunya untuk customer service kurang lebih sama ya. Untuk job desk itu kita tentunya ngebantu untuk terkait permasalahan-permasalahan, ngebantu dalam konteks baik nasabah yang memerlukan informasi, nasabah yang memerlukan bantuan, permasalahan, dan juga hal-hal yang berkaitan tentang aplikasi Rupiah Cepat. Nah, job desk Rupiah Cepat tentunya mempermudah untuk nasabah ataupun pengguna Rupiah Cepat dalam mengakses menggunakan segala hal yang berkaitan tentang aplikasi Rupiah Cepat. Berarti apapun yang berkaitan sama Rupiah Cepat itu bisa langsung ditanyakan ke customer service gitu ya? Betul sekali. Nah, biasanya tuh Pak nih metode yang tersedia nih di customer service tersebut tuh apa aja sih metodenya? Ada mungkin via telepon kah, via sosmed kah, atau apa? Yang realnya tuh kayak gimana Pak? Soalnya banyak banget nih di luar sana yang ngaku-ngaku nih sebagai Rupiah Cepat nih. Banyak sekali pasti. Oke, kalau misalkan untuk dari sisi kita pribadi, layanan pelanggan kita itu teman-teman ada 3 ya. Pertama adalah email, yang kedua adalah sosial media. Tentunya sosial media ini teman-teman Rupiah Cepat atau sobat Rupiah Cepat itu bisa melakukan pengaduan baik dari live chat yang tertera ataupun terdiri fiturnya di aplikasi kami, atau dari DM dari Instagram, lalu Messenger, Facebook itu juga bisa. Jadi segala keluhan, permintaan informasi dan apapun yang berkaitan tentang Rupiah Cepat dari sobat-sobat Rupiah Cepat bisa hubungi email kami di cs@rupiahcepat.co.id, sosial media yang tadi saya sebutkan, dan yang terakhir ada bagian layanan pelanggan call center. Berarti selain itu fix palsu ya? Betul. Nah, selain itu juga sobat-sobat Rupiah Cepat tentunya seperti yang kita ketahui ya Pak, yang jadi topik pembahasan kita penipuan baik dari email sampai dengan sosial media ataupun call center, tentunya pasti banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Rupiah Cepat. Tapi untuk teman-teman sobat Rupiah Cepat nih, kalau misal mau tahu yang asli yang mana, yang resmi yang mana, bisa cek aja di Rupiah Cepat web ini ataupun lihat di aplikasi kami seperti itu. Nah, itu guys, jadi kalau misalkan kalian dapat oknum-oknum yang menghubungi kalian duluan nih, misalkan nih ada baiknya saran dari kita untuk make sure lagi ya. Betul, kayak cross check lagi, bertanya ke email, ke DM sosial media, kayak ini benar gak dari kalian atau kayak gimana untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Mungkin nih bisa ditaruh di sini nih nanti yang kontak asli dari Rupiah Cepat, ada email, sosmed dan lain-lain nih, langsung aja di sini nih gitu. Nah, dari laporan-laporan pelanggan atau keluhan pelanggan yang menghubungi kita tuh biasanya berapa lama sih Pak diresponnya Pak nih kalau dari pihak customer service gitu? Oke, jadi sebenarnya dari 3 channel ataupun kanal yang tadi saya sebutkan, baik call center, live chat, sampai dengan layanan email, tentunya ada pembagian-pembagian yang harus ditentukan dalam masing-masing kanalnya. Tentunya apabila memang dari sobat-sobat Rupiah Cepat memerlukan informasi yang cepat, tentunya kami menyarankan untuk dari sobat-sobat Rupiah Cepat menghubungi tim call center kami atau layanan call center atau layanan live chat kami. Nah, biasanya untuk call center kami itu bisa langsung terhubung di jam kerja kita di sekitar jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Nah, apabila nanti sudah terhubung, nanti bisa langsung tuh melakukan pengaduan di kita, dengan kita tentunya dari tim customer service akan mengidentifikasi dan memberikan solusi. Nah, sama halnya dengan live chat. Live chat kita sekiranya itu sekitar 2-3 menit kita akan melakukan pembalasan. Jadi untuk terkait teman-teman sobat Rupiah Cepat, apabila membutuhkan informasi yang cepat, silakan ke layanan call center sampai dengan live chat atau Facebook, Instagram kami. Nah, terlepas dari itu, kita juga ada layanan email nih. Nah, layanan email pun ini nggak kalah cepatnya.
Kalau layanan email itu sekiranya rata-rata kita melakukan pembalasan atau menunggu dari nasabah sekitar 1 jam di jam kerja kita, itu tentunya pasti kita langsung balas, lebih seperti itu. Berarti kayak ada baiknya langsung ke untuk pelaporan dan keluhannya langsung ke to the point aja ya Pak ya, berarti ya, biar langsung terselesaikan dalam satu komunikasi, langsung satset lah istilahnya, nggak usah pakai greetings kak atau apa nunggu dibalas, jadi kayak langsung greeting, halo kak selamat pagi, saya ada keluhan bla 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 bla, langsung kayak gitu aja. Ada baiknya disarankan seperti itu ya, biar nggak terlalu makan waktu yang panjang gitu ya Pak. Betul. Jadi untuk sobat-sobat nih, contohnya saya mau ngajuin nih cuman bingung caranya gimana, kan banyak banget tuh ya pasti kayak gitu. Nah teman-teman nih bisa hubungi live chat kita nih, live chat kita nanti kan bakal bantu tuh mengarahkan untuk nasabah melakukan pengajuannya itu apa data-data yang harus input, lalu masalah apa saja, lalu permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan itu seperti apa. Tentunya dari bagian live chat kita pasti akan segera membantu. Jadi untuk teman-teman nih nggak perlu takut kalau dibalas atau enggak nih di Rupiah Cepat, tentunya kita nanti bisa langsung balas sesuai dengan antrian data. Berarti jangan spam ya kalau untuk laporan, karena misalkan kalian semakin spam semakin ketumpuk ke bawah ya, karena antriannya akan semakin panjang gitu ya. Ya, jadi cukup sekali aja, terus ditunggu aja, nanti kita akan bantu balas sesuai dengan antrian data yang berlaku. Seperti itu. Nah, ini untuk mempertegas lagi nih Pak, layanan yang tersedia di customer service itu 24 jam atau ada layanan jam-jam tertentu gitu? Nah, untuk layanan kita sebenarnya kita menyediakan layanan robotical. Nah, layanan robotical ini tersedia di call center dan juga di bagian live chat kita. Nah, layanan robotical itu tentunya akan memandu permasalahan-permasalahan ataupun memberikan informasi yang umum yang sering ditemukan oleh nasabah-nasabah kita. Jadi untuk teman-teman sobat Rupiah Cepat ini bisa nih menanyakan terkait pengaduan 24 jam ke bagian robotical kita. Tapi kalau misalkan contohnya untuk dari nasabah-nasabah ingin lebih, saya mau yang lebih pasti aja deh sama agentnya langsung aja deh, sama staf Rupiah Cepatnya aja deh. Kita hanya bisa memberikan jam kerja di jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lebih seperti itu. Jadi untuk sobat-sobat Rupiah Cepat, kalau misalkan pengen melakukan pengaduan, kita memang tetap menyarankan sobat-sobat melakukan pengaduan di jam kerja kita di jam 8 pagi sampai jam 8 malam, seperti itu Mas. Berarti kalau misalkan di atas jam itu mungkin bisa menunggu untuk besok paginya dibalas gitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan contoh nih saya balas itu lewat dari jam 8 atau jam 10. Nah itu nanti kita akan balas di besok pagi jam 8 paginya sesuai dengan antrian tadi. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, biasanya langkah-langkah apa yang diambil oleh customer service untuk menangani keluhan-keluhan pelanggan nih Pak? Oke, biasanya kalau misalkan kita berbicara tentang langkah-langkah ya, tentunya bukan dari sisi Rupiah Cepat aja, tentunya dari setiap customer service yang perlu kita perlu tekankan itu adalah bukti. Kalau misalkan memang informasi ataupun permasalahan itu bersifat permasalahan yang kritikal. Tapi terlepas dari itu, sobat-sobat Rupiah Cepat, Mas Dim, kita juga terdiri dari beberapa hal kan. Contoh, ada nasabah yang memerlukan meminta informasi saja, bagaimana cara pengajuan, bagaimana cara pembayaran dan semacamnya. Ada yang komplain nih, contoh kenapa saya mengalami penolakan. Lalu juga ada permasalahan-permasalahan lainnya seperti contoh saya sudah lakukan pembayaran dan semacamnya. Nah tentunya setiap permasalahan-permasalahan tersebut ada langkah-langkah yang perlu diketahui oleh sobat-sobat Rupiah Cepat. Tentunya kalau misalkan hal tersebut bersifat informasi, kita bisa tuh langsung memberikan informasi cara pengajuannya seperti apa, cara pembayarannya seperti apa, dan sama halnya dengan komplain. Contoh saya mengapa tertolak, nah nanti kita akan pandu juga nih kenapa tertolak, lalu data-data apa saja yang perlu ditambahkan Mas Bim. Lalu kalau misalkan bersifat permasalahan, nah ini yang biasanya sering miss nih di teman-teman sobat Rupiah Cepat yang sering melakukan pengaduan. Nah kalau misalkan memang bersifat hal kritikal seperti pembayaran dan semacamnya, kita menyarankan tetap memang ada buktinya. Jadi contoh nih saya sudah bayar, dilampirkan juga tuh bukti pembayarannya di baik di email ataupun di bagian sosial media kita. Nah terlepas dari itu, detailnya juga harus Mas Bim, karena banyak nih akun, betul gitu ya. Terus masalahnya tuh apa, karena banyak nih yang sering kita temukan di customer service pun dia hanya kirim gambar, nasabah ini hanya kirim gambar atau hanya teks gitu saja. Nah hal itulah yang membuat proses penanganan itu menunggu lagi, karena kan nanti kita perlu tanya lagi kan masalahnya apa nih, lalu kirimkan buktinya. Nah biar mudah teman-teman atau sobat-sobat Rupiah Cepat untuk pengaduan, saran dari saya memang untuk terkait pengaduannya detail, kronologinya dijabarkan, setelah itu buktinya
Nah, apabila memang semuanya udah oke, kita bantu lakukan pengecekan, kita identifikasi masalahnya, tentunya kita akan berikan solusi. Masuk kita eksekusi lah gitu ya Mas. Oke, gitu guys. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa, jangan Kak tes, kita juga bingung malas apa ya. Tes apa yang dites nih. Kayak ya udah langsung aja, misalkan kalian misalkan contoh udah bayar cuman kok di aplikasi masih ada, langsung aja ya, langsung dilaporkan, terus habis itu lampirkan bukti pembayarannya, virtual akunnya apa, dan lain-lain kayak gitu. Nanti kita langsung bantu untuk cek di aplikasi dan langsung update, karena biasanya kalau misalkan bayar itu ada tahap yang namanya clearing, jadi harus kayak nunggu beberapa menit untuk masuk, jadi kayak nggak langsung masuk gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, terus habis itu selanjutnya, nah ini kan belakangan ini nih banyak banget nih penipuan nih Pak di online khususnya ya, di sosial media, mungkin scam via telepon, salah klik ini. Nah, gimana sih nih cara mengetahui indikasi penipuan yang mengatasnamakan rupiah cepat Pak? Oke, kalau misalkan Mas Bim kita berbicara tentang penipuan, tentunya bukan di rupiah cepat aja ya, banyak banget tuh jangankan di rupiah cepat, di platform lain, bahkan di aplikasi lain itu banyak penipuan mengatasnamakan si aplikasi. Nah, tentunya kalau misalkan dari sisi kita pribadi nih sebagai bagian dari rupiah cepat, hanya ingin mengedukasi untuk teman-teman semua, sobat-sobat rupiah cepat. Setiap untuk pengaduan pada rupiah cepat tentunya harus sesuai dengan layanan pelanggan yang tertera di aplikasi kita. Jadi kalau misalkan nih untuk teman-teman atau sobat-sobat rupiah cepat cari di Google atau cari di Instagram atau dapat dari teman, kita harus make sure dulu tuh apakah nomor telepon, apakah username Facebook, Instagram, apakah emailnya itu ada di aplikasi atau enggak, apakah ada di rupiah cepat web atau enggak. Nah, kalau misalkan tidak ada, itu perlu di confirm lagi tuh. Jadi harus dicek lagi. Kita telepon nih bagian call center atau layanan customer service-nya, ini benar nggak pihak rupiah cepat? Kurang lebih seperti itu. Itu untuk pemasangan pertama, karena sering ditemukan tentunya oknum-oknum yang namanya itu banyak. Contoh rupiah cepat kan kita udah verify ya. Banyak juga tuh kalau misalnya sobat-sobat rupiah cepat cek rupiah cepat CX itu banyak kan. Rupiah cepat. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, tentunya untuk sobat-sobat rupiah cepat ataupun Mas Bim itu perlu confirm. Itu paling penting Mas Bim. Confirm, cek di aplikasi, di rupiah cepat web, atau kalau misalnya masih belum puas, telepon kita di 3000 021 layanan call center kita. Nanti bisa di-confirm, nanti kita bakal konfirmasi apakah itu benar dari pihak rupiah cepat atau tidak. Nah, di luar dari itu, apabila memang sudah terjadi komunikasi antara sobat-sobat rupiah cepat sama oknum tersebut, tentunya yang harus dibedakan antara benar-benar tim penagihan rupiah cepat, tim penagihan, tim promosi sampai dengan tim rupiah cepat dengan oknum penipuan. Yang pertama, kita tidak pernah meminta biaya apapun, spesial apapun. Contoh, teman-teman ingin melakukan pembatalan atau ingin melakukan pengajuan, semua tindakan hal tersebut akan dilakukan oleh aplikasi dan tentunya pembayaran. Kita tidak ada tuh contoh harus bayar dulu ya 200.000 nih, nanti baru kita bayarkan cara pengajuannya atau kasih tahu cara pengajuannya. Itu tidak ada. Terus yang kedua, data privacy. Pihak rupiah cepat secara mutlak menyampaikan kita tidak pernah minta data apapun, terutama kode OTP dan hal-hal yang berkaitan tentang data diri nasabah. Kecuali konteksnya itu memang diperlukan untuk proses penyelesaian permasalahan. Kecuali kayak klaim hadiah gitu ya atau apa. Dan itu biasanya dikontak langsung dari official akun. Betul. Langsung yang tadi dibilang udah centang biru itu kan. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya udah terlanjur nih confirm dengan tim oknum penipuannya, itu jangan mau tuh. Jadi kalau misalkan diarahin untuk bayar, spesial pun jangan pernah mau. Ya. Lalu yang terakhir biasanya untuk yang pembayaran, sering sekali saya temukan nasabah-nasabah ingin melakukan pembayaran, tapi karena mungkin tidak mengetahuinya dari pelanggan yang mana, terus dia menghubungi customer service oknum, setelah itu diarahkan untuk melakukan pembayaran. Nah, yang perlu dicatat untuk sobat-sobat rupiah cepat ataupun Mas Bim, pembayaran virtual akun tentunya atas nama dia pribadi. Tidak ada tambahan, contoh rupiah cepat Bima atau rupiah cepat Aldi, atau diganti namanya jadi rupiah cepat Mas Bim, itu tidak ada. Jadi benar-benar sesuai dengan nama si nasabah atau pengguna. Nah, untuk mengetahui hal itu juga, kita juga bisa konfirmasi di aplikasi. Jadi kalau misalnya kita dapat nih virtual akun pembayaran, kita cek nih ada nggak di aplikasi. Kalau misalkan di aplikasi nggak ada, itu berarti fix penipuan. Nah, itu bisa dikonfirm ke bagian customer service kita. Jangan pernah melakukan tindakan gagal apapun
baik memberikan data, baik melakukan pembayaran apapun itu sebelum mengkonfirm ke bagian layanan bank. Jadi solusinya adalah selalu cross check apabila mau melakukan pembayaran gitu ya. Betul sekali. Segala bentuk transaksi atau apapun itu semuanya ada di aplikasi guys. Jadi Betul. semua ada di aplikasi Rupiah Cepat. Misalkan kamu kalian mau bayar cicilan atau mau apa itu virtual akunnya harus dan fix harus dari aplikasi, karena selain dari situ kita nggak menerima pembayaran dari luar. Tidak sama sekali. Dari entah itu dari mana, dari ada pihak yang nge-share atau apa gitu. Berarti untuk pembayaran semua diarahkan dari aplikasi. Tugas kolektor ya itu hanya mengingatkan gitu ya, tidak ada hak untuk memberikan nomor rekening dan lain-lain guys. Kalau misalkan ada pihak penagih yang kasih nomor rekening atau apa itu udah fix penipuan ya. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman penagih, teman-teman sobat Rupiah Cepat nih dapat contoh virtual account dari penagihan atau dari mana, yang paling penting cek aja, confirm di aplikasi, atau kalau nggak puas ke CS kita, kalau kita udah bilang itu penipuan, ya tidak perlu dibayarkan. Tapi kalau misalnya memang sudah sesuai, silakan diikuti. Paling seperti itu aja mas. Nah ini jadi saya mau cerita dikit nih. Boleh. Kali ini gue mau cerita dikit nih. Jadi kemarin tuh gue sempat komen nih di Instagram Rupiah Cepat, ya kan? Nah karena gue ada keluhan gitulah, kenapa pembayaran gue nggak masuk gitu. Ya. Nah tiba-tiba nih Pak Aldi nih di akun gue ada yang DM. Gimana tuh? Ngaku-ngaku sebagai CS Rupiah Cepat nih. DM-nya nanti gue tampilin di sini nih, gue tampilin. Jadi kayak dia tuh isi DM-nya, terima kasih sudah follow Instagram Rupiah Cepat, ada kendala apa yang bisa kami bantu. Nah di situ tuh istilahnya oknum penipunya tuh rapi banget Pak, kayak seolah-olah itu beneran, iya kayak beneran CS gitu. Terus habis itu gue tangkepin lah kan, punya keluhan ini. Emang dia sangat rinci, kayak cek aplikasinya bla 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 bla, sampai akhirnya dia kasih nomor rekening. Cuman yang tadi Pak Alwi bilang nomor rekening harus di cross check lagi ke VA. Betul. Nah ternyata di situ dia harus transfer ke BCA, itu berarti udah fix penipuan ya. Kalau ada kasus seperti itu ya. Apalagi namanya bukan nama Mas Bima sendiri, biasanya namanya itu aneh tuh, namanya Rupiah Cepat doang, itu udah fix penipuan biasanya. Oh jadi kalau misalkan itu ada nomor telepon sama nama sendiri gitu ya? Betul, jadi nanti kalau bisa virtual akun nih, dikasih virtual akun, kan kita pasti otomatis melakukan transaksi. Nah setelah itu nanti kan ada nama pemilik rekeningnya. Nah kalau misalkan dari sisi kita, yang benar punya kita, itu namanya benar. Kayak contoh, saya Aldi, ya kan nanti Aldi. Oke. Gitu. Bukan ada tambahan kayak Rupiah Cepat Aldi atau ini Aldi, tidak ada. Jadi nama aja. Oke, sesuai dengan nama akun kita ya. Oke, nah terus kemarin aku juga sempat collect akun-akun fake, akun palsu Rupiah Cepat nih, dan kebetulan kita nanti mau ada event di Bali, jadi kita mau ada sayembara pembasmian fake akun, nanti ada hadiahnya juga. Nanti bisa dicek di Instagram kita guys. Jadi nanti ada event sayembara fake akun gitu. Nanti kalian bisa report semua fake akun yang ada di list kita, dan mungkin kalian bisa nemuin fake akun yang Rupiah Cepat, nanti bisa langsung kirim ke email yang tertera di Instagram tuh guys. Jadi nanti kalian email, nanti ada hadiahnya juga Pak. Ada hadiahnya. Yoi, bener. Kapan lagi? Ada hadiahnya juga yang pastinya buat kalian yang beruntung dan yang paling banyak nge-report, karena di sana nanti kalian harus kirim bukti screenshot kalau misalkan udah report. Nah nanti kalian langsung kirim yang terbanyak, nanti bisa dapat hadiahnya. Hadiah ya. Keren banget kan eventnya kan? Mantap, itu sekalian kita membasmi fake account. Ya, karena emang meminimalisir penipuan-penipuan yang terjadi seperti yang saya alami itu gitu. Mungkin kan saya enggak, dan saya orang dalam juga, ini nggak mungkin dong gitu. Ditipu juga. Iya, jadi nggak mungkin ditipu. Masa orang dalam ditipu gitu? Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk sosial media ini, selain sayembara itu saya juga sangat mendukung, karena teman-teman sobat Rupiah Cepat ini tentunya pengguna aktif itu juga sebagai tindakan preventif dan membantu teman-teman sobat Rupiah Cepat ini yang awam masuk sosial media, ya kan? Apalagi yang teman-teman yang aktif di sosial media dan sering berinteraksi sama kita, pasti tuh ada fake account yang mengatasnamakan kita, entah itu ngaku-ngaku sebagai admin atau ngaku-ngaku sebagai CS untuk klaim hadiah dan lain-lain gitu. Nah aku mau ingetin juga setiap teman-teman yang
ikut giveaway atau menang hadiah atau apa-apa, itu dipastikan pihak kita yang akan menghubungi kalian langsung gitu. Nggak mungkin dari akun lain tiba-tiba ada akun siapa gitu ngeklaim bla 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 harus transfer dulu dan lain-lain. Nggak ada. Kita hubungi, kita verifikasi data benar pemenangnya atau enggak gitu, kita collect data, habis itu permintaan rekening, habis itu langsung dibayarkan gitu. Ya maksimal 14 hari biasanya hadiahnya itu udah cair gitu Pak Ali. Nah nanti juga aku mau tampilin juga nih, ada di sini nih list fake account. Jadi kalian dari sekarang bisa langsung report, screenshot, nanti eventnya tayang udah tinggal dikirim aja gitu, lebih praktis lah bahasanya. Nah nextnya itu tadi kita udah bahas indikasi penipuannya. Nah sekarang nih untuk pelaporan dan lain-lain itu di portal yang paling cepat menanggapi Pak, gimana tuh? Oke, sebenarnya untuk penipuan ya, untuk menanggapi hal-hal yang berkaitan tentang oknum-oknum yang meresahkan sobat-sobat rupiah cepat ini. Nah sebenarnya untuk dari saya pribadi itu ada beberapa hal rekomendasi ataupun saran ke sobat-sobat rupiah cepat. Kalau misalnya memang sobat-sobat rupiah cepat ini memerlukan, seperti yang tadi saya bilang, memerlukan informasi yang cepat. Contoh saya mau bayar dan ternyata saya menghubungi salah satu yang ternyata oknum nih dari customer service rupiah cepat. Saya butuh cepat nih. Apakah dia benar oknum? Apakah benar layanan pelanggan? Tentunya kita menyarankan ke layanan live chat atau call center. Nah di situ nanti kita akan memberikan informasi apakah itu penipuan atau benar-benar dari sisi kita. Apabila pengaduan itu benar-benar membutuhkan informasi yang cepat, itu yang pertama. Nah yang kedua, apabila untuk teman-teman sudah terlanjur ditipu ataupun sudah melakukan pembayaran ataupun sudah memberikan data privacy, nah teman-teman bisa mengirimkan ataupun melakukan pengaduan, Mas Bim. Setiap pengaduan kronologi sampai dengan buktinya itu ke layanan email kita. Nah nanti layanan email kita lah nanti akan memberikan edukasi dan juga akan melakukan pengecekan terkait tahapan-tahapan penipuan sampai dengan proses investigasi yang akan dilakukan dari sisi rupiah cepat. Dan tentunya nanti setelah mendapatkan hasilnya kita akan memberikan informasi kembali kepada si nasabah maupun pelapor, kalau lebih seperti itu. Jadi tergantung nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum ataupun mau tahu ini penipu atau enggak, kita sarankan live chat dan call center karena itu layanan cepat kita nih. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, itu bisa ke layanan email kita. Dan kalau misalnya dari sisi saya pribadi, secara keseluruhan teman-teman tetap bisa melakukan pengaduan ke email, bisa ke call center, bisa social media kita juga bisa. Tapi kalau misalkan dilihat kategori dan juga case-nya, status case-nya itu dapat dibedakan biar mempermudah sobat-sobat rupiah cepat untuk mengetahui. Apalagi kan penipuan kan itu merugikan dua sisi kan, rupiah cepat dirugikan dan nasabah sebagai pengguna pun pasti dirugikan. Dan dari pihak kita dan nasabahnya pun juga harus teliti ya, karena emang modusnya itu kayak bermacam-macam gitu ya. Modusnya kayak aneh-aneh aja gitu, dan kadang-kadang kita nggak ngeh karena emang dari pihak penipunya itu pun emang sangat detail dan paham SOP dan lain-lainnya tuh rapi, nggak kelihatan penipunya sama sekali. Oke, ini Pak Ali, kita masuk segmen Sobat Tanya Kami Jawab. Jadi kita ngolek beberapa pertanyaan dari netizen, dari Sobat Rupiah Cepat, dari Instagram nih. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, kita langsung bacain aja nih. Yang pertama ada dari @hadi adol. Ini kan kebetulan Pak Aldi CS nih ya. Pas jadi ini dia langsung tanya nih ke Pak Aldi gitu. Pak, gimana cara pembatalan pinjaman? Oke. Terima kasih jawabannya Mas Bim dan juga Sobat Rupiah Cepat. Nah untuk terkait pembatalan Sobat-sobat Rupiah Cepat, tentunya kalau misalkan untuk dari sisi kita pribadi tetap menyarankan Sobat-sobat Rupiah Cepat ini lebih teliti dalam melakukan peminjaman pada aplikasi kami, baik limit, tenor, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena setiap pengajuan di kita itu memerlukan beberapa konfirmasi. Yang pertama konfirmasi dalam tahapan pemilihan limit dan tenor sampai dengan konfirmasi pelakuan tanda tangan elektronik seperti itu. Jadi kebanyakan memang nasabah-nasabah ataupun sobat-sobat Rupiah Cepat ini ingin melakukan pembatalan karena kesalahan limit dan tenor. Itu paling banyak biasanya. Nah maka dari itu saya memberikan saran ataupun edukasi ke teman-teman atau sobat Rupiah Cepat lebih teliti lagi dalam proses pengaduan. Selanjutnya, biasanya itu kalau misalkan nasabah-nasabah udah terlanjur nih, saya udah melakukan pengajuan tapi saya mau ganti limit atau nggak jadi dan semacamnya. Dalam tahapan pengajuan, setelah dia memilih limit dan tenor, Mas Bim, nanti akan ada tahapan tanda tangan elektronik, yang dimana setelah tanda tangan elektronik ini
biasanya untuk dananya akan otomatis cair ke rekening yang dia daftarkan. Nah, kalau misalkan untuk sobat-sobat rupiah cepat ingin melakukan pembatalan, sobat-sobat rupiah cepat dalam tahapan tanda tangan elektronik itu tidak perlu dilakukan. Jadi cukup diabaikan aja. Jadi tanda tangan elektronik tidak perlu dilakukan selama 4 hari kerja. Nanti untuk tanda tangan elektronik itu akan otomatis dibatalkan atau pengajuannya otomatis dibatalkan seperti itu. Nah, setelah dibatalkan, untuk sobat-sobat rupiah cepat hanya perlu lakukan cek aja itu secara berkala, dicek secara berkala apabila sudah dibatalkan, nanti baru bisa melakukan pengajuan lagi. Oh, berarti ya setelah pembatalan itu langsung bisa mengkoreksi lah apa yang dia mau ya. Oke. Jadi gitu guys. Jadi kalian harus benar-benar baca terms and conditionnya ya, harus dibaca benar-benar teliti karena di situ udah lengkap tuh apa aja persetujuan dan lain-lain gitu. Karena kalau misalkan kalian udah klik itu, udah klik OK dan lain-lain, artinya kalian udah menyetujui gitu ya. Jadi untuk teman-teman memangnya dalam tahapan tangan elektronik ini perlu dibaca, dipahami. Kalau misalnya udah accepted, udah setuju, ya dan sudah dicairkan, maka untuk tanggung jawabnya perlu dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo dan juga ketentuan yang berlaku di rupiah cepat. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Gina Maudina. Siang Kak, aku udah lunas pinjaman bulan ini, tapi limitnya kok masih 0 ya? Itu kenapa Pak? Oke, untuk pinjaman tertolak ya atau tidak mendapatkan limit, sebenarnya teman-teman atau sobat rupiah cepat perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya dalam tahapan proses peminjaman yang pasti kita lakukan atau kita awareness-kan itu adalah score credit. Nah, score credit itu adalah poin yang paling penting dalam tahapan pemberian limit dan juga sampai dengan pengajuannya diterima atau tidak Mas Bim dan sobat-sobat rupiah cepat. Nah, maka dari itu score credit ini mempengaruhi beberapa hal atau dipengaruhi beberapa hal. Pertama tentunya riwayat pinjaman. Nah, kalau misalkan sudah lunas tapi terlambat, itu pasti chance dia untuk bisa melakukan peminjaman lagi atau limitnya ingin lebih tinggi lagi itu bisa lebih rendah daripada sobat-sobat rupiah cepat yang barangnya bagus dan yang lain-lain. Oke. Lalu yang kedua adalah data-data pribadi. Nah, data-data pribadi ini penting nih teman-teman sobat-sobat rupiah cepat dalam melakukan peminjaman. Baik kontak darurat, KTP ataupun data-data yang kita perlukan itu tentunya harus benar-benar yang valid. Ya, contohnya seperti kontak darurat tentunya harus bisa dihubungi juga. Dan yang ketiga itu kita ada namanya kredit tambahan. Nah, untuk sobat-sobat rupiah cepat yang limitnya tidak ada nih atau mengalami penolakan, tentunya pada aplikasi ataupun dari saya pribadi menyarankan menautkan ataupun menambahkan data-data yang ada di bagian kredit tambahan yang ada di aplikasi itu sobat-sobat. Nah, ditautkan seperti e-commerce kita, Tokopedia ataupun data-data seperti data pendidikan di sana juga ada. Itu semakin ditambahkan ataupun semakin diisi, tentunya percentage dia untuk bisa melakukan peminjaman atau limitnya semakin tinggi itu akan semakin besar juga. Berarti semakin lengkap data yang diberikan ke kita gitu, misalnya yang diisi banyak dari kontak darurat valid, terus habis itu data-data diri dan lain-lain. Berarti itu chance untuk limitnya lebih tinggi lagi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi untuk sobat-sobat rupiah cepat tentunya perlu diketahui juga data kredit tambahan itu opsional. Opsional. Jadi kalau misalnya nih contoh, saya tertolak limit saya dikit, tapi saya dimintain untuk data-data yang saya nggak punya, ya sebenarnya nggak masalah. Tetap bisa melakukan peminjaman lagi, tapi kalau misalkan punya itu lebih bagus lagi. Karena ada chance untuk menaikkan limit lebih tinggi lagi gitu ya. Betul sekali Mas. Oke, next-nya dari @xthayal penggantian nomor rekening. Jadi untuk sobat-sobat rupiah cepat yang perlu diketahui tentunya saya pribadi sebagai customer service tetap make sure seperti yang saya bilang sama halnya dengan pembatalan Mas Bim. Sebelum melakukan peminjaman kita harus lebih teliti lagi baik di tender sampai dengan rekening. Ya. Jadi teman-teman rupiah cepat sebelum melakukan peminjaman make sure dulu nih di rekeningnya apakah masih aktif atau enggak, atas nama sendiri atau enggak. Tentunya kalau misalkan di rupiah cepat harus atas nama pribadi ya, karena kalau misalkan bukan atas pribadi itu nggak bisa. Nah, di make sure dulu kalau misalkan sudah oke, limit tender, rekening, silakan untuk melakukan peminjaman. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur sama hal yang seperti yang pembatalan tadi, kalau misalkan saya sudah melakukan peminjaman atau sedang dalam status peminjaman menunggu persetujuan, tapi ternyata rekening saya udah nggak aktif atau sudah tidak saya gunakan, gimana cara gantinya? Nah, untuk sobat-sobat rupiah cepat tentunya harus dibatalin dulu pinjamannya. Oke. Ya. Jadi untuk prosedur pembatalan kan tadi sudah saya jelaskan di awal tuh. Jadi dibatalkan dulu untuk terkait peminjamannya.
Atau kalau misalkan sedang dalam pinjaman itu bisa dilunaskan terlebih dahulu. Nanti apabila sudah tidak ada pinjaman aktif, baru nanti bisa melakukan pergantian nomor rekening yang tertera di aplikasi di menu saya. Nah, nanti di menu saya di bagian aplikasi Rupiah Cepat itu nanti akan tertera tuh menu untuk pergantian nomor rekening. Dan tentunya kita menyarankan untuk sobat-sobat Rupiah Cepat menggunakan nomor rekening pribadi dan untuk terkait namanya itu sesuai antara KTP, nomor rekening dan juga nama akun. Oke. Kalau lebih seperti itu. Jadi untuk sobat-sobat Rupiah Cepat mengacu kembali ke penipuan, kita tekankan kita tidak pernah memberikan proses pembatalan ataupun perubahan nomor rekening melalui layanan pelanggan. Semuanya short share dari aplikasi. Dari aplikasi. Jadi kalau misalkan mau ubah rekening langsung dari aplikasi. Betul. Ada fiturnya ya ganti rekening, dan yang pastinya harus pakai nomor rekening sendiri karena selain itu nggak bisa. Contoh misalkan akunnya punya saya mau pakai nomor rekening Pak Aldi aja nih, walaupun teman itu nggak bisa. Betul. Jadi kalau misalkan ada penawaran nih itu udah pasti penipuan ya. Penipuan. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih buat Pak Aldi nih. Nah tadi kita kan udah cerita panjang lebar tentang edukasi penipuan, bagaimana macam-macam penipuan dan lain-lain. Terus habis itu gimana cara laporan. Nah ini closing statement dari Pak Aldi, gimana sih cara menghindari penipuan lewat telepon, sosial media yang mengatasnamakan kita. Closing statement nih dari Pak Aldi. Closing statement ya, jadi intinya kayak penutupan lah ya. Ya, penutupan. Gimana cara menghindarin penipuan itu semua gitu. Oke, untuk dari saya pribadi tentunya berdasarkan dengan pengalaman customer service yang Mas Bim dan tentunya sebagai pernyataan, sebagai edukasi juga untuk teman-teman ataupun sobat-sobat Rupiah Cepat yang mengacu pada permasalahan penipuan. Pertama yang ingin saya jabarkan ataupun saya jelaskan adalah teliti dan confirm. Itu adalah hal yang paling penting. Jadi setiap ada informasi apapun, bukan hanya yang berkaitan tentang Rupiah Cepat aja, dari sisi proses pengajuan pembayaran sampai dengan hal-hal yang berkaitan tentang oknum-oknum penipuan, kita harus make sure tentunya itu dapat ada permintaan data dari baik penagihan ataupun dari sisi oknum penipuan. Kita bisa make sure ke bagian layanan pelanggan kita, karena kita nggak bakal tutup, kita nggak tahu, nggak mungkin, karena kita bakal kasih tahu tuh ini aplikasi kita atau bukan. Nah sama halnya untuk teman-teman yang kurang untuk berinteraksi di bagian sosial media. Nah, untuk sosial media ini kalau misalnya dapat WhatsApp, dapat telepon, baik promo, baik pembayaran, baik ibaratnya cara pengajuan, pembatalan dan semacamnya yang berkaitan tentang Rupiah Cepat, make sure dulu, sobat-sobat Rupiah Cepat, make sure dulu ke layanan pelanggan kita apakah itu benar atau tidak. Itu adalah hal yang paling penting. Lalu untuk yang kedua, tentunya untuk sobat-sobat Rupiah Cepat itu harus perlu mengetahui juga tata cara dan juga hal-hal apa saja yang perlu kita berikan atau tidak berikan. Contohnya seperti yang saya bilang, kode OTP ataupun KTP dan semacamnya, itu adalah hal yang privasi yang dimana baik dia menipunya atas nama Rupiah Cepat, tapi kalau misalnya dia minta KTP, itu KTP bisa disalahgunakan ke aplikasi lain ataupun menggunakan ke hal-hal yang lain. Jadi nasabah ataupun sobat-sobat Rupiah Cepat juga perlu tahu kalau misalkan data-data privacy itu tidak bisa diberikan ke siapapun, baik ke sisi kita sebagai regulator ataupun sebagai karyawan Rupiah Cepat ataupun oknum penipuan itu ya. Jadi baik confirm, lalu untuk yang kedua adalah data privacy, itu adalah dua hal yang paling penting dalam menjaga ataupun menghindari adanya oknum-oknum penipuan, baik saat kita menerima telepon ataupun saat kita menghubungi si oknum penipuan itu. Nah terlepas dari itu, editorial option yang ingin saya sampaikan adalah untuk teman-teman itu mengurangi adanya komentar-komentar ataupun hal-hal di bagian sosial media. Jadi contohnya seperti ini. Memang untuk sobat-sobat Rupiah Cepat ini nih, komentarnya itu sering di verify kita di akun resmi kita. Tapi si oknum-oknum ini sering mantau Mas Bir. Jadi contoh nih, oh dia nih ingin cara pengajuan nih. Cara pengajuan gimana? Nah kita melakukan pembalasan sesuai dengan SOP kita di verify Rupiah resmi kita. Kita berikan arahan ke DM. Tapi nanti pasti akan ada oknum-oknum sobat-sobat Rupiah Cepat yang akan menghubungi. Kayak kasus yang tadi saya dapat ya, gue dapat ya tadi ya. Betul, nanti dia akan dihubungi, nanti kita bantu. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang perlu diketahui juga, kita nggak pernah menghubungi nasabah untuk pertama kali. Jadi contoh nih, nasabah ada keluhan terkait tertolak. Nah, nasabah itu yang
perlu melakukan pengaduan di kita, bukan nanti CS yang menanyakan pengaduan seperti apa. Nah, itu yang perlu diketahui sobat-sobat rupiah cepat. Jadi kalau misalkan mendapatkan DM, mendapatkan pesan, telepon dan semacamnya, perlu diketahui juga untuk sobat-sobat rupiah cepat itu benar atau tidak, dan perlu dikonfirmasi. Pastikan data privacy aman. Yang ketiga adalah mengetahui apakah ini oknum atau bukan. Paling untuk dari sisi saya gitu aja sih Mas. Oke guys, jadi gitu ya, pokoknya intinya yang pertama itu kita harus teliti, yang kedua jangan kasih data diri privacy kalian seperti nomor OTP, KTP dan lain-lain. Yang ketiga poinnya adalah kita dari pihak Rupiah Cepat tidak pernah menghubungi duluan, kecuali pemenang giveaway. Gitu. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Dadah.